Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. oke. Huhu. Di sini ada yang join dan besok ujian. Saya Wih, besok ujian ya. Oke lah. Yang misalkan besok ujian pengantar statistika, good luck ya. Oke. Udah. Ini kita ngelanjutin soal yang kemarin aja ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat apa yang saya share? sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi kemarin itu nggak tahu ya sampai nomor berapa, karena emang di sini juga nggak ada nomornya. Intinya tuh sampai udah halaman 5 lah ya, kurang lebih sekitar udah 5 halaman kita kerjakan sekitar 90 menit. Yang dimana ini kan juga ngerjainnya ada penjelasannya, ada bahasanya, yang sebenarnya kalau emang misalkan soalnya nanti nggak tahu ya, pengantar statistik saya lupa deh ujiannya tuh berapa soal. Itu pun juga kan 30. berapa, 30. 30. 30 itu kan kalau nggak salah 1 jam 30 menit, 90 menit juga ya. Iya. Nah itu otomatis kan apa sih namanya, tinggal langsung ngitung-ngitung aja gitu tanpa perlu ditulis secara spesifik atau gimana. Oke, so kita langsung ke halaman ke-6. Dan di sini soalnya sudah dimulai dari kita punya dua himpunan data yang kurang lebih datanya seperti ini gitu ya. Oke, kita punya data seperti ini. Enak nih, datanya udah dikasih tahu. Misalkan bahkan di sini kita nggak perlu ngitung banyak gitu ya. Kenapa? Karena dari misalkan di sini ada 4. Dari sini nih kita punya informasi untuk yang di mana? Untuk yang di X-nya itu di sini NX-nya tuh 4. Kemudian di sini N yang punya Y-nya tuh 5 gitu ya. Oke. Tapi di sini udah langsung dikasih tahu nih rata-ratanya gitu ya, baik X ataupun Y. Terus kemudian dia variasinya juga udah dikasih tahu. Nah, lalu di sini guna menguji hipotesis ini kita hitung statistik penguji F-nya sama dengan berapa, atau kita disuruh nyari apa namanya, nilai F hitungnya atau nilai statistik hitungnya tuh berapa gitu. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, kira-kira nih dari yang ini, dari uji hipotesisnya ini tuh one tail apa two tail sih? Coba. Ya, one tail or two tail? Oh ya. Ayo, coba review dikit, kita recall dikit nih. Ini one tail ya, karena hipotesisnya itu lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau two tail itu tidak sama dengan. Walaupun di depannya tuh cuma sama dengan doang, itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Ya, atau kalau ini mau lebih proper, nulisnya tuh begini. Cuman yang penting minimal ada sama dengannya pun it's okay gitu ya. Oke, one tail and then ini sisi kanan gitu ya. Right tail gitu ya, bagian right, atau biasanya ditulis disebutnya tuh kalau misalkan ini namanya adalah upper tail gitu ya. Upper tail. Oke. Jadi di sini untuk menghitung statistik hitungnya kita pakai rumus langsung aja ya. Oke, untuk rumusnya karena ini adalah apa namanya, uji varians gitu ya. Maka untuk menghitungnya adalah F sama dengan S kuadrat. S kuadrat yang pertama, ya yang X berarti kita bagi dengan X kuadrat yang Y gitu. Nah ini udah langsung nih enak tuh,
kita nggak perlu nyari variansnya karena udah dikasih tahu di soalnya. Berarti ini berapa? 74 74 per per 29,5. 29,5. Berapa dah tuh? Ya kan? 2,5. 2,508. Ya, 2,508. Jawabannya Oke, jadi B. jawabannya ya estimasinya adalah yang B ya, sekitar 2,5 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada soal seorang tukang cat ingin mengetahui rata-rata waktu yang dipergunakan untuk mengeringkan dinding gedung bertingkat. Untuk itu dia memilih secara random 15 tempat dinding alias dinding yang pengen dicat gitu ya. Dan kemudian dia dapat informasi. Dapat informasi. Jadi di sini otomatis yang random ini 15 ini apa? N-nya ya, 15. Kemudian di sini diperoleh mean waktu pengeringan. Rata-rata. Rata-rata berarti apa nih? X bar. X bar ya. X bar. Nah, yang dikasih tahu adalah X barnya. Ya, adalah. Sorry. X barnya adalah 60 gitu ya. Ini adalah Iya. X barnya. Kemudian di sini ada Standar deviasi. standar deviasi. Nah, gitu. Nah, ini standar deviasi apa? Populasi apa sampel? Populasi ya. Oke. Jadi harus hati-hati ya. Ini adalah standar deviasinya populasi. Ya sudah. Di sini langsung ditanya interval confidence-nya itu berapa gitu ya kan? 95%. Berarti dengan interval dengan kepercayaan 5% berarti dari sini 95% berarti alfanya 0,05 gitu ya. Ya udah, di sini kita mau mencari berarti mu-nya ini rentangnya itu apa? Berarti mu sama dengan X bar plus minus apa? Z alfa per 2 kali dengan apa? Apa namanya? Sigma per akar N gitu ya. Bener nggak? Oh iya. Oke, bentar. Coba saya cek dulu. Oke. Nah, ya sudah, tinggal kita masukin nih gitu. Nah, ini untuk Z alfa per 2-nya dari sini kayak kemarin ya, berarti ini Z 0,05 per 2 alias di sini otomatis 1,96 ya. Iya. Oke, ya sudah. Berarti mu-nya adalah 60 plus minus tambah kurang 1,96 kali dengan 11 per akar kuadrat dari 15. Nah, berapa tuh? Ya kan? 2, berarti ini mu sama dengan 60 plus minus. Ini langsung aja ya dihitung pakai kalkulator. Jawabannya kurang lebih 5,57 ya. Karena 5,569 gede gitu ya sampai 5 atas gitu. Ya, oke. Jadi dari sini berarti kebagi nih. Ada lower bound yang itu artinya 60 kurang 5,57 nilainya sebesar 54,43 ya. Oke, kemudian untuk upper boundnya adalah 60 plus 5,57 ya 65,57. Berarti jawabannya yang D. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini pakai Z? Kenapa nggak pakai yang T? Apa tuh? N-nya? N 30. Kurang dari 30. Kurang dari 30 malah pakai T harusnya. Oh, T. Oh. Ayo, kenapa tuh? Kenapa ini pakai Z? X barnya? No. Bukan karena X bar. X bar itu mau di yang pakai Z atau T sama aja. Nggak ada bedanya. Di sini ada yang membedakan kenapa dia pakai Z bukan pakai T. Ayo, ada yang bisa nebak?
Ini Kasih standar deviasi siapa? standar Populasi apa deviasi. sampel? Si. Populasi. Ya karena dia dikasih tahu populasi, kita pakainya Z. Walaupun N-nya mau berapapun ya kita pakai Z gitu. Oh, berarti kalau nggak dikasih tahu pakai T ya? Kalau nggak dikasih tahu, misalkan ya, konteks nggak dikasih tahu di sini, antara kita punya sampel, kayak misalnya kan ini kita ngambil data begini, kemudian cari S-nya, itu pakai T. Atau dikasih tahu standar deviasi sampelnya. Dan harus kurang dari 30. Jadi standar deviasi di situ bisa kita cari sendiri gitu kan, karena udah jelas pasti kalau nyari sendiri nggak mungkin banyak banget, pasti kurang dari 30. Ataupun bisa jadi udah dikasih tahu nih standar deviasi sampelnya gitu. Ya, jadi bukan karena 15 ya, kalau 15 karena dia lebih kecil daripada 30 harusnya T kan, tapi karena di sini dikasih tahu data populasi gitu ya. Dikasih tahu data populasi, makanya kita pakai Z bukan pakai T. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui data usia. Data usia ini. Ya, data usia yang ini kira-kira kalau semisal apa namanya? Kita kerjakan, ini dikasih, kita punya data sampel gitu ya, kita punya data sampel, kemudian disuruh mencari interval kepercayaan untuk varians gitu ya, bener nggak? Kita disuruh nyari data untuk si varians. Ya sudah, kira-kira ini kita pakai rumus apa nih? Kan pasti ini nanti kita menghitungnya apa namanya, pakai ini ya, pakai ada chi-square gitu ya, chi-square ya, ya chi-square sebenarnya ya. chi-square Ya, bacanya chi-square sebenarnya. Oke, jadi sigma kuadrat gitu ya sama dengan ini nggak bisa ya kalau kita bikin kayak gini, karena si errornya ini itu beda sebelah kiri sama sebelah kanannya gitu. Makanya ini saya bikin versi panjangnya aja gitu ya. Saya jabarin. Oke, jadi di sini N karena ini berarti cuma satu populasi doang, jadi sebelah kiri sama sebelah kanannya nggak ada nomor 1 sama nomor 2-nya ya. Per ini adalah ntar dulu, coba kita buka BMP dulu. Mana ya? Wait. Saya lupa lagi rumusnya juga. Saya nggak begitu apa soalnya. Oh, ini ada di modul 7 nih. Saya lupa lagi. Saya salah lihat modul. Nih, rumusnya yang ini ya. Yang ini N kurang 1 S kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini ya rumusnya ya. Ya sudah, berarti ini kalau misalkan kita lanjutin berarti ini chi square ya. Jadi ini chi square gitu. 1 kurang alfa per 2, df gitu ya. Terus lebih kecil sama dengan ini N kurang 1 kali S kuadrat. Bedanya bawahnya adalah di sini X kuadrat alfa per 2, df. Nah, df-nya itu adalah N-1. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya 5. N-nya 5 ya, berarti df-nya pakai 4 gitu ya. 4. Oke. Nah, lalu di sini apa namanya? 90% berarti udah pasti alfanya 0,1 ya. Nah, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti nanti ini kita harus cari terlebih dahulu gitu ya.
Oke. Nah, ya udah, berarti ini yang harus kita lakuin apa? Cari S-nya dulu kan? Bener nggak? S di Cari S kuadratnya dulu kan? Iya. Nah, Hmm. ini udah pernah dibahas ya, maksudnya secara ngitungnya. Jadi daripada nanti kelamaan gitu ya, cuman buat ngitung si chi-square S-nya doang gitu ya. Cara ngitungnya tuh pernah sama kayak gini nih kurang lebih, mana ya? Dijumlah-jumlahin. Iya, kayak apa sih namanya? Kurang lebih kayak gini ya. Atau ini udah pernah nih kayak gini nih. Nah, kayak gini ya hitungnya ya. Oke. Ya. Oh iya iya. Jadi ini saya skip aja. Kalian coba hitung ini sendiri. Di sini saya udah coba apa namanya minta tolong hitung gitu ya. Jadi biar nggak kelamaan kita ngerjainnya. Oke. Jadi di sini sudah didapatkan informasi bahwasanya data sampel ini punya nilai S kuadrat itu sebesar 4,5. gitu ya. Sebesar 34,5. Oke. Nah, lalu di sini chi-square-nya ada 2 nih. Jadi ini kita juga kerjain terpisah ya. Ini sama ini kita kerjain terpisah. Jadi nanti ini kita langsung masukin aja gitu angkanya. Jadi untuk yang ini berarti alfa per 2 berarti 0,05 ya. 0,4 sama nanti kita cari 0,95,4 gitu ya. Iya Kak, iya. Ya kan? Bener nggak? Karena kan 1 kurang alfa per 2 gitu. Alfa per 2-nya kan 0,05 gitu. Ya udah, tinggal kita buka tabel chi-square. Coba ntar dulu. Tabel statistik tabel chi-square. Oke, coba. 0,05,4 berapa tuh? 0,05,4 9,448 ya. Terus habis itu sekalian tadi 0,95,4 0,711 ya. Oke, ya udah. Ini saya singkirin dulu. Oke, jadi tadi ini 9,488 ini 0,711 gitu ya. Iya. Ya udah, kita masukin berarti ini 4 kali 34,5 per 9,488 lebih kecil sama dengan sigma kuadrat lebih kecil sama dengan 4 kali 34,5 per ini koma ini titik ya 0,711. Ya sudah, ini udah langsung dihitung, ini pakai kalkulator ngitungnya. Estimasinya kurang lebih segini. 14,54 atau 53 gitu ya. Lebih kecil sama dengan sigma kuadrat, lebih kecil sama dengan 194 gitu. 0,09 gitu ya. Nah, tapi di sini jawaban yang mendekati ada, ya gitu kan ya. Ya udah, jawabannya yang C. Gitu, nggak ada masalah ya. Kan bedanya cuma 0,01 alias atau beda 1 nggak ada masalah, masih sosol lah. Gitu. Oke, jadi nomor ini jawabannya adalah yang C. Dan kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini dikasih tahu nih ada data. Nah, ini sekaligus ya. Jadi yang tadi atas ini saya skip ngitung S kuadratnya. Yang di bawah kita nggak skip. Ya. Oke. Nah, jadi di sini di nomor yang ini kita punya di sini berarti punya N-nya 5 ya. Iya. Ya, oke, kita punya N-nya tuh 5. Kemudian di sini sudah diberbaik hati ternyata soalnya. X barnya langsung udah dikasih tahu 29. Jadi kita nggak perlu nyari rata-ratanya. Gitu. Tapi kalau misalkan disuruh ngitung rata-ratanya dapat 29 ini, tambahin ini nih 25, 27, 31, 33 sama 29, terus kemudian dibagi 5 gitu.
Cuman tahap ini di skip gitu ya sama si pembuat soalnya. Oh, coba tuh baik banget gak tuh? Oke, ya udah. Biar nggak kebanyakan saya nulisnya, saya biasanya pakai tabel gitu ya. Nah, saya nulisnya pakai tabel. Oke. Di sini karena X barnya ini, jadi 29. saya skip aja gitu ya. Sorry kok ini. XI kurang dengan X bar. Kemudian di sini nanti kita cari XI dikurang dengan X bar dikuadratin gitu ya. Oke. XI-nya 25, 27, 31, 33, 29. Oke. Nah, kemudian ini XI dikurang X bar. 25 kurang 29. Berapa tuh? Min 4 ya? Iya. Ini min 2. Ini 2. Ini 2, 4. 0. Ini 0. Nah, ini make sense nih, gitu kan? Kenapa kok rata-ratanya 29? Karena ternyata kalau kita kita ini totalin hasilnya pasti 0 kan? Gitu. Oke. Nah, terus habis itu ini kita kuadratin berapa dia? Berarti 16, 4 4, 16 16, 0. Ya udah, kita cari nih totalnya berapa? 40. 20 tambah 20, 40. Ya udah, tinggal kita masukin ke rumus standar Akar deviasi kuadrat. sampel. Standar deviasi ya. Nah, jadi berarti langsung akar kuadrat daripada sigma 10. XI dikurangkan dengan X kuadrat per N kurang 1. Jangan lupa, sampel itu N Iya. kurang 1. Berarti akar kuadrat 40 10 per per 4. 5 akar 10. 5 kurang 1. Iya, jadi akar kuadrat dari 10 gitu ya. Iya. Jawabannya B. Gitu. Oke, sebelum lanjut ke halaman berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Ya, kira-kira ada yang mau ditanya terlebih dahulu tidak? Gimana? Atau saya lanjut dulu? Lanjut aja ya, Kak. Lanjut aja ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di soal berikutnya, di halaman berikutnya. Di sini kita punya informasi dari sekelompok orang yang terdiri dari 2 wanita dan 3 laki-laki, dipilih 3 orang untuk menjadi delegasi suatu kongres. Jika Ki adalah kejadian paling banyak 2 orang laki-laki, maka kalau misalkan kita mau bikin kejadian Ki itu yang benar yang mana? Yang B ya? B. Ya, karena apa? Kan paling banyak 2 laki-laki. Di sini udah jelas nih. Ini udah nggak mungkin nih jawaban yang A, karena ini udah jelas salah. Kan harus paling banyak 2 laki-laki, gitu kan ya? Ini udah salah di sini, gitu ya. Di sini udah salah. Jadi udah otomatis A ini bukan jawabannya. Terus abis itu yang ini oke, tapi kurang lengkap, gitu. Karena apa? Karena paling banyak 2 orang laki-laki ini bisa aja 1 laki-laki atau 0 laki-laki. Oke, jadi ini sorry ya. Di sini tadi ada yang salahnya di mana ya? Entar dulu. WWL entar dulu, bentar. Paling banyak apa namanya? Oh, dipilih 3 orang. Paling banyak 2 orang laki-laki. Entar dulu. Paling banyak 2 laki-laki. Laki-lakinya ada 3 ya? Berarti Harusnya iya. enggak sih? yang enggak, kalau A itu lo. kan si wanitanya cuman ada 2. Jadi kalau WWW itu nggak mungkin. Oh iya, ini nggak mungkin ya karena wanitanya cuma 2 ya, sorry ya. Oke, jadi Iya. WWL gitu kan, WLW gitu ya, wanita-wanita laki-laki gitu ya. Nah, wanita-wanita laki-laki di sini bisa diotak-atik kan, bener nggak? Jadi Iya. ada 3 gitu. Terus kemudian untuk laki-lakinya 2 itu ini. 3 laki-laki nggak bisa. Karena apa? Karena paling banyak Paling 2 banyak. orang laki-laki.
Dan kalau misalkan ini nggak bisa, kenapa? Karena wanitanya cuma 2 gitu. Nah, nggak mungkin dong tiga-tiganya wanita, orang wanitanya cuma 2 kan gitu ya. Oke. Jadi di sini kombinasinya antara paling banyak ini dengan 3 orang ya. Lebih spesifiknya saya bikin tulis 3 orang. Itu adalah 3 3 laki-laki 0 wanita, 2 laki-laki 1 wanita, 1 laki 2 wanita. Kalau misalkan yang tadi kita mau bikin 0 laki-laki tidak 3 wanita, ini udah nggak mungkin terjadi karena apa? Wanitanya cuma ada 2 gitu ya. Oke, hati-hati. Oh iya. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini gampang. Ya udah, ini modusnya berapa? Modusnya 54. 54. 54 ya. 54. Ini tinggal di kalau biasanya ini tinggal kita hitung aja nih, atau kita bikin tabel gitu. Misalnya 53 tuh munculnya berapa kali sih, 52 munculnya berapa kali sampai seterusnya, dan ternyata nanti ketemu yang paling banyak adalah angka 54 gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Tabel frekuensi di bawah ini menunjukkan distribusi frekuensi gaji mingguan dari 65 karyawan perusahaan K. Jadi kalau ini nanti dihitung, coba ini dihitung hasilnya 65 enggak? Jangan bohong. Coba. Hasilnya 18, 48, 18, 34, 48, 58, 58 tambah 7, 65 ya, benar ya? Iya. Oke. Pastiin dulu jangan sampai soalnya nggak sinkron ya. Kalau soalnya nggak sinkron ya gimana mau dijawab fix gitu kan ya. Nah, bisa jadi kan soalnya nggak ini gitu ya. Oke, di sini ditanya persentase gaji kurang dari 100.000 itu berapa? Ya gampang. Tinggal kita lihat aja yang kurang dari 100.000 yang mana? Yang ini kan? Dari ya Berapa dia di kelas sini? Ada berapa kelas orang? 5. Ada 58 ya? 58. Iya, 58. Nah, jadi di sini ternyata kebagi 2 nih kalau kita ngitung patokannya 100.000. Ada yang kurang dari 100.000, ada yang lebih ataupun 100.000. Ada 7 orang. Nah, ya udah sisanya 58 gitu. Ya udah, berarti tinggal 58 per 65 kali 100%. Oh iya, 65. Berapa? Ya, estimasinya sekitar 89,23. 89,23%. Jadi jawabannya yang D. D. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini 2 soal teoritis gitu ya. Coba. Agar observasi yang diperoleh dapat dijadikan landasan yang benar, maka diperlukan rancangan apa? Proses pengambilan dan penentuan ukuran sampel. Iya, benar ya. Jadi proses pengambilan dan penentuan ukuran sampel. Ya. Kalau yang ini mungkin lebih tepatnya rancangan biaya aja gitu, karena tapi masalahnya kan ketika di sini kan yang difokuskan adalah apa? Observasi, tapi harus benar gitu ya. Landasan. Gitu, landasannya harus benar. Ya kira-kira yang mau dibikin tuh apanya gitu. Karena kalau kita bikin biaya untuk pengumpulan data, tapi pengumpulan datanya nggak benar gitu ya. Misalkan nih contoh. Ketika kita mengumpulkan data dan data ini harus dikumpulkan dengan kuesioner gitu ya, atau seperangkat tes lah misalkan, karena misalnya kita mau menguji pemahaman mahasiswa gitu, mungkin nggak kita mengambil data itu menggunakan kuesioner? Mungkin. Kita pengen tahu nih orang ini paham akan suatu materi, misalkan contoh saya kasih pengen tahu nih orang ini paham statistik nggak sih, dan saya mau tes ceritanya apakah proper kalau misalkan kalau misalkan kita mau yang proper itu kira-kira pakai kuesioner apakah masuk akal?
Enggak Kurang. dong, harus pakai tes kan kalau mau. Bener nggak? Iya. Ya kan, tes Iya. esai gitu kan. Karena kalau pakai kuesioner biasanya buat apa? Pengen tahu aja kira-kira apakah dianya orangnya termotivasi, atau pengen tahu misalkan harganya naik itu nanti gimana dampaknya. Yang biasanya ini adalah alternatif dari wawancara kan gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Data survei tentang pelanggaran lalu lintas di suatu jalan per bulan merupakan data apa? Diskrit. Diskrit ya. Diskrit. Nah, kenapa? Karena ini nggak mungkin ya kategori atau kualitatif, tinggal antara diskrit atau kontinu. Nah, tapi karena berhubung pelanggaran nggak mungkin desimal gitu ya. Gitu. Masa 4,5 pelanggaran, masa mau pelanggarannya nggak jadi gitu kan? Oke, jadi jawabannya adalah yang A, yang diskrit. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ini Aman, gampang ya Aman. untuk halaman yang Iya, ini ya. gampang sih. Oke. Hmm. Udah, kita lanjut ke soal berikutnya yang ada di halaman berikutnya. Kita punya nih, diketahui data XIJ atau data ke satu dan ini menggunakan barisan kolom gitu ya. Ini kayak matriks hitungannya gitu ya. Maka X23, X34, X12 sama X31 ya, gampang nih. X23-nya berapa? 2 IJ 25 berarti. 25 ya, yang ini nih. Iya. X23 ikan IJ ya, perhatiin ya. Perhatiin ininya yang pertama. Yang kedua, perhatiin ininya juga. Jangan sampai IJ gitu ya. I-nya tuh ini suka ditukar kadang, soalnya tabel kayak gini. Jadi belum tentu I-nya tuh di atas. Iya. Jadi di sini untuk yang 23 itu adalah ini ya. 25 ya. Terus habis itu 34-nya ada di 30. 30. Kemudian 12-nya 12-nya ada di 26. 26 ya. Oke. Kemudian 13. 13 ya, 31 yang ini nih. Ya, oke, ini apa nih? Ya, bikin ini aja dah, nggak apa-apa. Atau kita bikin jajar kencang dah. Nah, oke. Ya udah, langsung kita tambahin aja, berarti tadi ini 25 tambah 30 tambah 26 tambah 13. Berapa hasilnya? 94. Jawabannya yang A gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Diketahui probabilitas peristiwa, 3 peristiwa gitu ya. Masing-masing dikasih tahu nih katanya kejadian A segini, B segini, C segini. Nah, ini kalau kita totalin jawabannya total peluangnya 1 ya. Iya. Oke. Iya. Nah, terus kemudian kita juga punya informasi. Katanya ada peristiwa lain X. Nah, saya mau nanya, ini kalau disuruh baca, berarti kira-kira ini bacanya gimana sih? Peluang bla 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 gitu. Dideskripsikan coba. Peluang bersyarat bukan? Ya, peluang bersyarat tuh berarti itu bacanya gimana tuh? Gimana ya? Ayo, X dulu baru A atau A baru X? A dulu baru X. A dulu baru X X. gitu ya. Belakangnya dulu syaratnya baru kejadian X gitu ya. Oke. Lalu yang ini B dulu baru X dan ini C dari X. Berarti kalau ini kita bikin diagram pohon, berarti triggernya A, B, C dulu dong. Bener nggak? Iya. Oke, A-nya ini, B-nya ini, C-nya. A-nya peluang 0,5, ini 0,3, ini 0,2. Nah, lalu di sini kebagi lagi, di sini ada X dan X aksen kita bahasnya gitu ya. Ini ada X dan ada X aksen juga. Ini ada X dan X aksen. Sorry. Gitu ya, ada X dan X aksen. Katanya A baru X itu di sini berarti ini 0,6. Terus kemudian B dulu baru X ini 0,8. Dan yang untuk yang C dulu baru X itu adalah 0,4 gitu. Nah, ini kalau dihitung ini 0,4, 0,2, 0,6.
Nah, lalu di sini kita mau cari peluang X dulu kalau A berapa gitu. Ya kan? Iya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kita nggak bisa ngerjain ini apa? Ayo, Dari gabung X dulu. apa? Peluang Info. X-nya belum ada, bener nggak? Oh iya. Nah, belum ada. Masa kita Aha. mau nyari peluang A, X dulu baru A, tapi X-nya aja nggak tahu berapa? Kita mau cari gitu kan ya. Nah, maka dari itu kita cari nih peluang X-nya. Ya sudah, tinggal kita hitung aja di sini nih. Yang ada di sini. A dulu baru X berarti 0,3 ya. B No, dulu ya, baru 0,30. ini 0,24 0,24 0,08 0,08. Nah, ini kalau kita total ini adalah peluang X nih. 0, Gitu. Berapa? 0,62. Nah, 0,62. Jadi yang dimaksud peluang X itu adalah ya dari walaupun ada triggernya ya dari A, B sama C, peluang X-nya itu berapa? 0,62 2. gitu ya. Oke. Ya sudah. Lalu dilanjutkan nih gitu ya. Berarti untuk yang ini gimana tuh kira-kira? Rumusnya Pak apa-apanya? Ya, boleh kalau misal mau pakai rumus misalkan. PX per Dulu berarti dikali PA. Per PX Iya. gitu ya. Iya. Per Ya, PX ya, atau kalau misalkan ini kita mau cari nih kejadian ini nih sebenarnya ya tinggal langsung aja kalau emang mau gitu ya. Ini sebenarnya langsung bisa dicari yang dimana ini kalau kita mau cari ya pasti bawahnya tuh peluang daripada si X-nya tuh berapa sih? 0,62 gitu ya. Nah, lalu di sini kira-kira kalau misalkan ini kejadiannya kan berarti A dulu kita bisa cari yang A dulu baru X lah hitungannya kurang lebih kayak gitu kan. Nah, jadi Iya. ini kita bisa ngitungnya tuh 0,6 kali sama 0,5. 5. 0,5. Gitu ya. Jadi sebenarnya AX ini berarti X dulu baru A, sebenarnya tinggal kita hitung aja nih 0,3 per 0,62 sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi di sini jawabannya adalah sekitar 0,48. 0,48. Jadi jawabannya yang C gitu. Ya. Oke. Nah. Oke. Jadi ini tuh ceritanya kalau X baru A itu berapa? Nah, ternyata X itu berapa? 0,62 kan? Iya. A-nya berapa? 0,3. Udah, langsung aja 0,3 per 0,62 juga udah selesai itu sebenarnya boleh. Gitu, ya. Oke. Jadi ini kalau misal mau pakai rumus silakan. Cuman kalau tadi ya kayak tadi, kalau misalkan X dulu baru A, ya kita cari dulu peluang X-nya berapa. Nah, terus dari 0,62 kalau yang A berapa? 0,3 kan? Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sebuah dadu dilemparkan dan A adalah ini, B adalah ini, dan C adalah ini, maka kalau kita operasikan kira-kira gimana? Ya udah, ini kita cari himpunan dulu dong, berarti. Bener nggak? Nah, Ya. berarti untuk A-nya 246. 246 karena ingat dadu ya. Oke, Ya. ini 135. 135. Kalau ini 235. oke. Nah, ya udah, ini tinggal kita kerjain dulu nih. Berarti ini kita kerjain yang ini sama ini dulu gitu ya. Iya. Oke. Ya. Atau kalau enggak ini mau dibikin diagram Venn juga boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Ini kalau dibikin diagram Venn gimana kira-kira? kirikan C. A sama B-nya gimana kira-kira?
Berarti Iya. bisa Kayaknya komplement. dikatakan C itu ada beririsan dengan B sama A ya. Iya. Berarti boleh dong kalau misalkan kita bikinnya begini aja kali ya. Atau gini. Ini A sama C A sama B nggak ada ini ya. Misah ya dia ya. Iya. Bisa, Nah, bisa. oke, berarti A sama B-nya di sini, lalu C-nya tuh di C-nya. sini sebenarnya. Gitu kan. Oke. Ya udah, berarti di sini untuk ini A, ini A, ini B, ini C gitu ya. Iya. Oke, A-nya itu 2 dan ada C-nya 2, berarti di sini 2 gitu ya. Terus kemudian ini 4, 6. Kemudian untuk C ini ketemu sama B itu di 3 sama 5. Oke, ini 3, ini 5, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah semua di sini, berarti gak ada yang di luar. Nah, A irisan C itu yang mana sih? Pertanyaannya saya tanya, A irisan C itu yang mana? Dua. Ini ya? Dua. Yang ini Ya. doang ya. Oke, yang ini nih. Oke, ini 2 nih. Atau alias saya bulatin aja. A irisan C itu ya. Ini A irisan C. Terus kemudian B irisan C komplement. Satu. Ya, ini aja nih. Ya kan? B irisan C komplement. Satu. Karena apa? Karena ketika misalkan kita ini cari, kalau kita bikin kan B itu adalah 135. Dan yang bukan C itu berarti apa? 146 kan? Iya. Ya gitu kan. Ya udah irisannya 1 gitu. Ini adalah B A. B irisan C komplement. Komplement. Ya udah digabung. Jadinya berapa? 1,2. 1,2 ya. Oke, selesai. Ini berarti 2. C-nya 2 juga dari. Ini 1 gitu ya. Satu. Jadinya berarti Ya, ada sama 1,2. Iya, betul. Ini kalau mau pakai gambar. Kalau emang nggak mau pakai gambar ya bisa ya. Kalau misalkan A irisan C ya tinggal A-nya berapa? 2, 4, 6. Irisan C-nya adalah 3,5. Kita pilih yang sama gitu ya. Oke, Ya. sudah. Yang sama yang mana? Angka 2. Jadi berarti A irisan C-nya adalah 2. Oke. Lalu B irisan C komplement. Gitu ya. Berarti B-nya tuh 135. Terus irisan sama C 2, 3, komplement. Yang bukan C berarti 1, 4, 6 gitu ya. Ya. Nah, berapa? Yang sama 1. Gitu ya. Oke, jadi kalau emang nggak mau repot pakai gambar, silakan langsung begini boleh, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal yaitu apa? Dari sebuah kotak gitu ya, dari sebuah kotak berisi bola nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Iya. Oke, kemudian diambil 4 bola dengan pengembalian, di mana diambil satu-satu kemudian dikembalikan gitu ya. Balikan. Nah, lalu jika X adalah banyak nomor genap yang terambil, kira-kira berapa nilai harapannya gitu kan. Jadi di sini udah jelas ya apa namanya untuk semestanya ini alias S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti NS-nya di sini adalah 5. Kemudian kita berharap si X-nya ini itu adalah banyak bola bernomor genap. Berarti 2, 4 gitu aja ya. Bener nggak? Oke, berarti di sini NX-nya adalah 2. Nah, nilai harapan atau expected value-nya gitu ya kan. Ya, sebenarnya gampang, tinggal berapa banyak percobaan gitu ya. Kemudian terus peluang si yang kita mau harapkan berapa tinggal dikali gitu ya. Oke, berarti di sini
kita punya informasi bahwasanya di sini berarti diambil 4 bola. Berarti di sini N-nya 4 gitu ya. Iya. Nah, lalu dari sini kita punya informasi bahwasanya peluang untuk si X yang ini itu adalah 2/5. Sorry 2/7 ya. Sorry 2 per, Oke. sorry. Dua Ini per 2/5 ya. Nah, kayak 2/5. Iya. 0,4. Ya udah, expected X-nya berarti 1,6. 4 kali dengan 2/5. 2,5. 1,6. 1,6. Jadi jawabannya yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk halaman yang ini? Ya, coba Kak yang 0,3 tadi gimana? Mana yang ini? Nah, itu tadi cuman Dapat gimana? 0,3 yang ini dapat dari mana? Nah, Tinggal kali aja 0,24, nih. Ini kali ini. Anda Dikali. Oh, Jadi tinggal 0,5 kali 0,6 dapat 0,3 kali 0,8, 0,2 kali 0,4. Gitu. Udah. Jadi kita harus cari dulu nih peluang X-nya gimana. Ternyata 0,62. Nah, dari X ini itu kan ada yang kejadian A-nya segini, B-nya segini, C-nya segini gitu kan ya? iya. Nah, ya udah. A-nya berapa? 0,3. X-nya berapa? 0,62. Ya udah, langsung peluang ininya langsung kita tulis saja 0,3 per 0,62. Ya udah, 0,48 jawabannya. Daripada pakai rumus kan ribet. Kalau buat saya itu rada ribet kalau pakai rumus. Ini saya mau pakai logika aja lah. Namanya juga peluang kan. Tidak semua harus dirumuskan gitu. Kecuali kalau misalkan peluangnya kayak distribusi Poisson, distribusi binomial, nah itu mau pakai logika nggak bisa, kelamaan yang ada. Oke, kalau ada yang mau ditanya lagi untuk halaman yang ini? Ya. Udah ya. Nah, Oke, kita lanjut ke sini, halaman berikutnya. Oke, probabilitas bahwa seorang mempunyai penyakit karena suntikan suatu serum adalah 0,01. Itu ya, berarti di sini kita punya nilai apa? Nilai P ya. Iya. Terus kemudian di sini ada 200 orang. Berarti ini adalah N-nya. Probabilitas bahwa 3 orang mendapat penyakit gitu. Berarti di sini yang kita harapkan ini berarti X-nya 3 gitu ya. Nah, atau 3 orang merupakan ini ya, intinya sebenarnya sih ini bukan ditanya probabilitasnya sebenarnya. Jadi tuh ini yang 0,01 probabilitas bahwa 3 orang mendapatkan penyakit merupakan persoalan distribusi Poisson dengan jadi sebenarnya tuh ini atasnya ini kalimatnya nggak perlu, tahu nggak? Pasti bikin bingung kan? Sebenarnya probabilitas yang di atas ini merupakan persoalan distribusi Poisson dengan alfa sama dengan apa. Jadi tuh yang ditanya tuh cuman alfanya doang berapa sih gitu. Ya udah, berarti ini ada pernah dibahas nih ya kan di nomor sebelumnya, alfa sama dengan N kali P. Berarti 2000 kali dengan 0,001. Berarti alfanya berapa? 2. Udah langsung jebret jawabannya B. Itu doang ya. Iya. Ini jadi kan kita ngitung alfa tuh adalah lambda itu adalah N kali P gitu. Oke. Nah, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 2 sampel. Ini udah bau-baunya disuruh ngitung atau ngitung entah bau. Intinya ini ada hubungan sama uji hipotesis 2 populasi lah pasti. Oke. Ya, karena kalau kita lihat nih, ini kan sebenarnya ini ada hubungan sama ngitung uji hipotesis 2 populasi kan? Tuh. Oke, di sini dikasih tahu nih 2 sampel random independen masing-masing diambil ini mu-nya. Nah, dengan standar deviasi dan ini sebenarnya adalah sigma harusnya ya. Ini kalau 2 sampel random dari populasi normal dengan ini sigma 1 dan sigma 2 gitu ya.
Ah, Iya. memberikan statistik sebagai berikut. Ada 2 sampel, N1-nya segini, N2-nya segini, dengan rata-ratanya sekian, dengan standar deviasinya dengan variasinya juga sekian gitu ya. Iya. Nah, lalu dengan anggapan sigma 1 sama dengan sigma 2 itu ada hubungannya sama si SP kuadrat alias varians pooled-nya gitu. Nah, ini tinggal kita pakai kan gini ya. Ketika kita mau menghitung yang 2 populasi itu pasti nggak jauh-jauh di 2 populasi itu modul-modul terakhir nih. Ini variansnya kita cari langsung yang varians. Sekalian kita recall dikit gitu ya untuk ininya. Sorry. Nah, jadi di sini itu ini varians ya. Tuh dulu. Wait. Ya, ini 2 populasi ini harusnya ntar dulu coba. Benar nggak? Ini ntar dulu. Oh, ini udah mana ya tadi? Yang ada SP-SP-nya. Atau 1 populasi ya? Coba kita cek dulu. Oh, ini sorry. Ini sebenarnya iya, terkait dengan 2 populasi kan bener ya. Ini yang ditanya adalah terkait dengan uji rata-rata sebenarnya gitu ya, uji rata-rata tuh ya. Bukan uji varians. Nah, ternyata uji rata-rata 2 populasi kan tergantung informasinya apa gitu ya. Gitu. Nah, lalu ternyata kita nggak dikasih tahu nih varian sampelnya berapa. Gitu kan. Nah, lalu di sini juga diinformasikan menganggap bahwasannya sigma 1 sama dengan sigma 2. Maka rumusnya kan pakai kayak gini nih, ada SP-nya ya. Nah, nyari SP kuadrat itu begini, gitu ya. Oke. Ya. Berarti di sini untuk SP kuadrat rumusnya adalah tadi SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2 alias DF-nya gitu ya. Ya udah, ini mah tinggal kita langsung masukin aja ya. Karena ini ke bawah nggak bisa, saya langsung ke samping aja, saya langsung masukin. Berarti ini tinggal kita hitung, berarti ini 25 kali dengan 132 tambah 15 kali 157 per 40. 40 ya. Oke, Ya. ya sudah. Langsunglah kita hitung dapat angka berapakah dia hasilnya? 141,375. 141,375. Langsung kalku saja, nggak usah banyak basa-basi. Karena udah pasti capek ngitung angka segini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, gitu ya. Ntar dulu, ini saya mau kotakin dulu. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Probabilitas seorang paranormal meramal nasib seseorang dengan tepat alias ini P-nya itu adalah 0,65. Nah, lalu ketika kita 5 kali mencoba, probabilitas bahwasannya 5-nya tuh nggak ada yang tepat sama sekali. Kira-kira jawabannya mana? B. Apa? Yang B. B. Kenapa? Karena kalau misalkan 5-nya nggak ada yang tepat, itu cuma sekali doang. Pasti cuma satu apa namanya? Cuman kejadiannya cuma ada 1 gitu. Tapi yang jelas di sini kan berarti kalau 5 orang yang diramal tidak ada yang tepat, berarti yang tepat itu nilainya 0 kan? Iya. Yang tepat itu sama dengan 0. Berarti ini peluang X sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita pakai rumus binomial ya berarti ya. 5 kombinasi 0 kali dengan peluang bagusnya 0,65 pangkat 0 kali dengan 0,35 pangkat 5. 5 kombinasi 0 pasti 1. Ini juga 1. 0,35 pangkat 5. Jadinya jawabannya adalah 0,35 pangkat 5. Selesai. Jadi jawabannya yang B ya. Gitu.
Yang sebenarnya ini kalau misalkan kalian mau ngerjain ini pakai kalkulator pun juga bisa ya, kalau kalkulatornya kalkulator saintifik gitu. Mas. Kenapa? Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ada dua variabel random punya distribusi probabilitas bersama, yaitu adalah seperti ini. Terus di sini ditanya expected value dari perkaliannya. Ya, berarti kira-kira gimana tuh? Ya, Yang kayak kemarin. nah, kayak kemarin ya. Tinggal kita cari kalau x-nya kalau y-nya -1 itu x-nya dari ini gitu ya. Karena perlu diperhatikan ya, xy berarti patokannya y dulu nih, gitu ya kan. Oke. Ya udah, berarti untuk Y-1, Y1. jadi di sini y gitu ya. Y-nya berarti di sini -1. Nah, -1-nya ada 3 kali ya, karena x-nya ada 3. Terus ini 0, ya 0 mah nggak usah dihitung ya, karena 0 ini udah pasti mau dikali angka berapapun pasti hasilnya 0. Jadi di sini langsung aja yang saya bikin angka 1 aja. Ini 1 2 3. Ini 1 2 3 ya sebenarnya. Terus ini 1 2 3. Nah, ini peluangnya berapa? 0,05. 0,05, 0,2, 0,1 gitu ya. Iya. Terus abis itu ini ya semuanya ya, dari 0,15, 0,15 gitu ya. 0,15, 0,1. Kemudian kalau yang ini 0,15, 0,05, 0,15. Tinggal dikali nih masing-masing berapa nih. Ini pasti 0 ya yang ini. Iya. Oke. Berarti ini min 0,05. Kemudian ini min 0,4. Ini min 0,3 gitu ya. Iya. Kemudian ini 0,15. Ini 0,1, 0,45. Ya udah, tinggal kita totalkan, kita jumlahkan. Berapa dia hasilnya? Minus 0,05. 0,05 ya. Ya, jawabannya nggak ada nih. Nah, iya. Nah, kalau ditukar, misalkan ketika x-nya 1, y-nya ada ini. Tetap sama aja. Ya. Oke. Berarti ini jawabannya nggak ada ya. Jawabannya sih minus 0,05. Yang mendekati aja kali, Pak. Wah, nggak ada yang mendekati. Ini masih termasuk jauh. Cuman ya udah, kalau emang misalkan terpaksa menjawab, ya udah silakan jawab D gitu ya. Kalau kita terpaksa menjawab gitu. Kali aja bejo gitu kan. Kalau di ini 0,10 jaraknya cuma 5. kalau jaraknya 0, soalnya ini itu ada yang 0,2. Kalau kayak gitu ya kenapa nggak 0,2 kan juga Oh, boleh. minus ya. Oh, minus beda. Ya. Itu. Nah, ini Kak, sayang banget sih di ujian online UT kagak ada fitur laporkan soal sih. Itu jadi masalah. Enggak ada ya. Iya, kalau ini Mbak, kalau misalkan di ujian kompetensi ruang guru kemarin ada soal nih. Ya namanya juga manusia ya. Kita memaklumi gitu, yang bikin manusia, yang input manusia. Jadi ya ada sesuatu yang salah lah gitu di soal. Itu ada tombol laporkan soalnya. Laporan soalnya apa nih, nggak bener gitu. Nggak ada jawabannya. Bukan nggak ada jawabannya, soalnya ngawur. Oh. Iya, soalnya ngawur ada. Jadi misalkan kemarin tuh saya ketemu pas pengetahuan kuanti. Bukan pengetahuan kuanti, pas ngerjain kimia. Di atasnya lagi bahas ada ion sulfat dan segala macamnya. Tiba-tiba pertanyaannya ditanya, mana struktur molekul ion tiosulfanat?
Tapi di jawabannya, di pilihan gandanya ion sulfat semua. Lah. Nggak jelas kan? Makanya saya report. Tuh, makanya kadang ya itulah yang namanya juga manusia, entah tipe atau apa kayak namanya nggak kelihatan gitu kali. Udah saking ngelelahnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya soalnya sama kayak yang kemarin ya. Iya. Jadi kita coba input, ambil data dari sini. Jadi di sini apa namanya? Kayak di nomor berapa ya? Saya ingat banget itu ada. Ini nih ya. Ini ya. Nih. Itu. Iya. Oke. Nah, jadi di sini saya nggak ngitung ulang ya. Jadi apa namanya, boleh cek yang rekaman yang ini kalau emang misalkan kemarin nggak masuk gitu ya kan. Jadi langsung aja di situ saya langsung informasikan. Wait dulu. Nah, jadi di sini kita langsung udah punya informasi bahwasanya P topi satunya di sini P topi 1 itu sebesar 0,75 gitu ya. 75/100 gitu ya. Terus P topi 2-nya itu adalah sebesar 0,65. Lalu di sini kita punya informasi juga untuk P topinya itu adalah sebesar wait dulu. Perlu ini enggak ya? Tadi berapa? 0,4-an ya? Berapa sih? Saya lupa. Tapi coba kita cek dulu. Di sini diminta nggak sih? Gitu ya, kita cek dulu. Di sini ujilah gitu ya kan. Terus kemudian di sini. Nah, kan kocak ya. Di sini ujilah hipotesis bahwa serum membantu penyembuhan penyakit. Untuk itu kita hitung ya. Ya, oke lah, masih boleh. Masih ada nyambungnya. Nah, kenapa nggak langsung fokus aja gitu? Ini berarti alfanya adalah 0,05. Otomatis di sini udah pasti pakai Z ya. Berarti Z 1,9. alfa per 2-nya adalah pasti 1,96. Kemudian ditanya untuk selisih proporsi sembuh karena serum ini tanpa serum alias P1 kurang P2 tuh berapa gitu ya kan. Ya udah, langsunglah kita cek ke dua populasi yang bagian proporsi. Gitu ya. Oke. Jadi di sini untuk menghitung rentangnya gitu ya. Jadi rentangnya itu ternyata di sini karena Z, makanya kita bisa pakai plus minus ya nanti ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya. Berarti di sini kita butuh Q1 dan Q2 gitu ya. Jadi di sini untuk selisih proporsinya gitu ya. Gini, itu bisa kita tulis yaitu adalah wait dulu. Tadi sorry. P1 P1 kurang P2 aja gitu ya, sorry. P1 kurang P2-nya adalah P topi 1 kurang P topi 2 gitu ya. Plus minus Z alfa per 2 gitu ya. Dikalikan dengan berapa? P1 Q1 gitu. Wait dulu. Ini ya. Oke. P topi 1. Aduh. Nyusahin ini. P topi 1 Q topi 1 per N1 tambah dengan P topi 2 kali Q topi 2 Per N2. per N2. Nah, dari sini kita dapat informasi juga bahwasanya dari sini nih Q-topi 1-nya berarti 0,25. Untuk Q-topi 2-nya adalah 0,35. Ya udah, di sini juga langsung kita hitung aja ya untuk nilai yang ini. Ini dari sini nih, kita langsung aja cek. Untuk P-topi 1 kurang P-topi 2-nya berapa? 0,1 ya? Bener nggak? 0,75 kurang 0,65 0,1 ya. Oke, berarti ini langsung kita masukin berarti 0,1 plus minus 1,96 kali dengan
akar kuadrat dari 0,75 kali 0,25 per 75 tambah 0,65 kali dengan 0,35 per 65. Ya udah, ini langsunglah kita menggunakan kalkulator saja gitu ya. Berarti 0,1 plus di sini saya bikin begini aja deh. 0,1 plus minus jawabannya adalah ini sekitar 0,126. Jadi di sini untuk lower boundnya adalah 0,1 tambah kurang 0,126. Nilainya berapa? Minus 0,026 ya. Lalu untuk upper boundnya 0,1 tambah 0,126 0,226. Yang B. Nah, berarti bawahnya min 0,026, atasnya 0,226 yang B ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sigma. Tapi di sini sigmanya ini itu ada hubungan sama kombinasi gitu ya. Ada hubungan sama kombinasi. Jadi di sini itu artinya 41 tambah 42 gitu ya. Tambah 43 gitu ya. Ini arti ini tuh adalah segini. Ini bisa kita tulis 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 3. Nah, 4 kombinasi 1 sama 4 kombinasi 3 tuh pasti hasilnya sama. Gitu ya. Ini sama-sama 4. Kalau ini 6 jawabannya. Gitu ya. Nah, berapa jawabannya? 14. Jadi jawabannya adalah yang B. Lo kok tahu ya kan? Nah, ini kalau 4 kombinasi ini apa namanya? Kalian tahu segitiga Pascal nggak? Segitiga Pascal. Lupa lagi. Yang 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, sebenarnya angka-angka yang ada di sini itu kalau misalkan bisa kita pakai itu ada hubungannya sama kan pasti pernah dong. Nah, misalkan nih gini. X tambah Y pangkat 6. Pasti ini ada hubungannya sama segitiga Pascal kan? Gitu ya. Nah, oke, kalau 4 6 masih bisa. Dulu tuh pernah lihat soal olimpiade X tambah Y pangkat 123. Pusat pada kamar. Terus kemudian ditanya berapa koefisien dari variabel X 110 Y pangkat 13. Nggak mungkin dong ya disuruh ngitung manual begini dong. Nah, jadi sebenarnya angka yang ada di sini ini adalah hasil kombinasi sebenarnya. Kan ini ceritanya adalah ini kan ada 4 nih. Totalnya kan ini adalah pangkat 4 ya. Ya. Ini itu adalah koefisien untuk X tambah Y pangkat 4 atau intinya bla 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 tambah bla 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 pangkat 4 gitu ya. Nah, berarti kan ada 5 kemungkinan dong, bener nggak? Bisa jadi yang pertama 36. X pangkat 0 Y pangkat 0. Kalau X pangkat 0 Y pangkat 0. Ada yang pangkat 1, ada yang ini gitu ya kan? Ada X pangkat 4, kemudian X pangkat 3 Y pangkat 1 gitu ya kan? Ini Y pangkat 0 gitu ya. Ini Y pangkat 1. Kemudian X pangkat atau ini bisa saya tulis di sini aja deh. Di sini kan kalau ini kita kerjain sebenarnya ini adalah koefisiennya X pangkat 5 Y pangkat 0. Ini adalah koefisiennya X pangkat 4 Y pangkat 1. Ini X pangkat 3 Y pangkat 2. X pangkat 2 Y pangkat 3. Ini
Sorry. Ntar dulu, bentar. Kok ini kok 32 sih? Oke, ini ya benar ya, X pangkat 32 ini ya. Telok 1. Oh, sorry, ini 4 ya, sorry, 4 kebanyakan. 4 Y pangkat 0, terus X3 Y pangkat 1, X2 Y pangkat 2, X1 Y pangkat 3, X0 Y pangkat 4, betul nggak? Nah, ini itu bisa kita cari aja. Yang ini itu sebenarnya bisa kita tulis hitungannya adalah 4 kombinasi 0 atau 4 kombinasi 4. Ini 4 kombinasi 3. Ini itu 4 kombinasi 2. Kan kita mau ini kan kalau kalian lihat ini kayak distribusi binomial nggak sih? Bener nggak? Iya. Ya kan? Ada distribusi binomial. Jadi X pangkat 3 Y pangkat 1 tuh ada 4 biji gitu kan. Nah, kita bisa pakai pendekatan itu sebenarnya. Jadi ini 4 kombinasi 1, ini 4 kombinasi 0. Gitu. Jadi 4 kombinasi 4 udah pasti 1, 4 kombinasi 3 4, 4 kombinasi 2 6, 4 kombinasi 1 4, 4 kombinasi 0 1. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Karena ini udah mau jam 8:30 juga. Mungkin saya menyelesaikan sampai sini terlebih dahulu ya, atau mungkin ya sampai sini dulu aja lah palingan. Oke. Ini misal kan variabel random X menjalani harga-harga 1 2 3 4 alias X-nya tuh 1 2 3 dan 4 dengan peluang seperti ini. Nah, maka A-nya tuh sama dengan berapa? Ya, ini gampang gitu kan. Kenapa? Karena ini kita memanfaatkan total peluang kejadian dari 1 sampai 4 itu pasti harus 1 gitu kan ya. Oke. Nah, peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4 itu pasti sama dengan 1. Berarti A per 2 tambah A per 2 tambah A per 8 tambah A per 8 sama dengan 1. Ya udah, ini kita kali 8. 4A tambah 4A tambah A sama dengan 8. Berarti dari sini 10A sama dengan 8. Berarti A-nya adalah 8 per 10. Sehingga jawabannya D gitu ya. Oke. Lanjut. Ini juga udah pernah ya. Ini kayak kemarin. Jadi untuk menghitung ini var Y-nya gitu ya, alias sebenarnya standar deviasi berarti kita butuh var Y-nya. Maka untuk menghitung var Y-nya itu dengan cara apa? Diakarin. Itu standar deviasinya, betul. Kalau kita mau ngitung var Y-nya itu adalah A kuadrat kali dengan var X gitu ya. Karena ini bentuknya adalah Y sama dengan AX tambah B, berarti A-nya tuh 4 gitu ya. Ya sudah, berarti langsung aja. Berarti 4 kuadrat kali dengan 16 alias 16 kali 16. Nggak usah dihitung. 25. Gitu, nggak usah dihitung. Karena apa? Kita mau nyari standar deviasi. Apa? Akar kuadrat dari var Y kan? 16 kali 16 ya 16. 25. Oh iya. Ya kan, makanya kenapa nggak perlu saya hitung, langsung aja jawabannya B gitu ya. Oke, nah lalu ini dikasih tahu apa namanya, ada fungsi probabilitas, disuruh nyari rata-rata gitu ya. Rata-rata dari si X yang ini berapa sih? Ya udah, diapain? Diapain ya?
Ayo diapain coba? Tinggal dikali Jum- saja. Ini tinggal kali aja nih, terus habis itu dijumlahin. Gitu. Karena untuk ini mean ini sama kayak ini bisa kita tulis begini, expected value-nya. Itu kan bisa kita hitung dengan cara sigma X dikalikan dari PX-nya. Ya udah, tinggal kali. Berapa ini kalau dikali? 0, 0,15, 0,5, 0,9, 0,6, 0,5, gitu ya. Oke, ya sudah. Berarti rata-ratanya ini tinggal kita hitung 0 tambah 0,15 tambah 0,5 tambah 0,9 tambah 0,6 tambah 0,5 sehingga jawabannya adalah sebesar 2,65. Sehingga jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, coba saya lihat dulu nih. Bisa. Kalau coba kita cek dulu ada berapa halaman lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8 halaman lagi. Hahaha. 8 halaman lagi, masih banyak ya. Oke, ya sudahlah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang ini? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo, halo. Aman. Aman? Oke, nanti Aman. coba kita cek terlebih dahulu. Oke. Ini kalau mau coba yang ini estimasi titik bagi ini nanti dicoba dulu ya. Oke. Ya sudah. Kalau begitu ini kita lanjut di next meet aja ya kalau emang memungkinkan. Oke. Jadi saya stop dulu sampai sini. Udah jam 8:30 ya. Kurang lebih. Nah, saya mau tanya lagi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk memastikan. Enggak ada ya? Oke. Ya dah. Kalau begitu saya tutup dulu ya. Untuk pertemuan kali ini saya mau ada review juga materi buat saya ujian saya besok ya. Saya mau besok ada ujian kompetensi buat ngajar kedinasan gitu ya. Ada TIU, ada TIU tuh ada dua, ada numerik sama apa namanya verbal dan penalaran gitu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di belajar bersama malam ini. Dan dengan begitu saya izin pamit. Jika ada kekeliruan misalkan atau ada pertanyaan, boleh aja langsung di chat aja di grup untuk berdiskusi, ataupun mau di chat di kolom komentar gitu ya, itu dipersilakan. Dan dengan begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, Kak. Oke, Makasih terima banyak. kasih kembali. Oke.